Baik semuanya, jadi hari ini saya akan memulai hasil dari indeks perairan dan storage saya. Jadi sekarang saya mulai dari indeks perairan dulu. Nah, di indeks perairan ini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester saya, teman-teman. Jadi berkenalan dulu sebelumnya. Nama saya Felix Yosia, saya dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Ilmu Kelautan. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat tabel indeks perairan dengan dengan 5 parameter dan dalam jangka waktu 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, tadi di layar maaf ya teman-teman kalau ada jendela steam yang muncul. Oke, kita mulai dari amoniak karena saya ada 5 parameter amoniak, CU, ZN, HE, HG dan juga PB dan juga nitrat. Oh, maaf teman-teman, kita ada 6 parameter ya. Nah, di sini kita mulai dulu dari amoniak. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki datanya, tetapi di sini saya membaginya ke dalam split screen, teman-teman. Jadi ada data saya dan juga tabel yang akan kita buat. Nah, di sini amoniak yang ada di data kita masukkan dulu ke dalam tabel. Ada 6,72, ada 4,72, ada. Oke, jadi setelah kita masukkan, setelah semua data dimasukkan nih, maaf ya teman-teman sebelumnya karena angka-angkanya tidak terlihat sama sekali karena saya sedang mengedit juga. Jadi ada beberapa angka yang tidak terlihat oleh mata saya. Jadi mungkin akan saya perjelas kembali. Pada aturan ini saya menggunakan dua tabel. Jadi tabel yang pertama untuk tabel data, karena saya mahasiswa ya teman-teman. Jadi dosen saya itu menugaskan untuk membuat sebuah indeks perairan. Nah, indeks perairan ini setiap mahasiswa itu memiliki keenam parameter yang berbeda. Nah, salah satunya saya itu mengerjakan parameter yang pertama ada amoniak, ada CU, ada ZN, ada HG, ada PB dan juga ada nitrat. Nah, keenam ini akan saya salin dulu ke dalam tabel yang ingin kita buat pada data yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, ini kita salin. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, mungkin akan saya skip saja sampai ke semua data sudah tersalin.
Oke, baik. Di sini sudah semua tersalin. Sekarang kita akan melihat untuk buku mutu perairan, teman-teman. Buku mutu ini apa sih? Buku mutu ini adalah sebuah standar yang digunakan untuk melihat berapa sih indeks perairan yang seharusnya alami ataupun secara manusia. Jadi akan kita lihat di buku mutu ini. Nah, buku mutu ini saya memakai buku mutu Kementerian Lingkungan tahun 2004 ya, teman-teman, nomor 51. Jadi teman-teman juga bisa melihat buku mutu yang sama atau teman-teman memiliki buku mutu yang berbeda, tidak masalah. Baik, nih kemudian disalin menurut parameter dari buku mutunya. Kalau saya kan ada 6 parameter tadi, ada amoniak, ada Zn, ada Cu, Hg, Pb, nitrat, dan juga amoniak. Nah, jadi keenam ini yang kita salin ke tabel kita dari buku mutu. Nah, setelah ini kita akan melakukan hasil dari perbandingan antara buku mutu dan data yang telah kita punya tadi. Oke, mungkin saya akan skip dulu di bagian ini. Nah, di sini kita sudah menyalin semua dari buku mutu. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan CILEJ. Nah, CILEJ ini perbandingannya menurut dari data dari parameter kita masing-masing ya. Jadi kita kan ada 6 parameter nih. Jadi ada perbandingan CI per LIJ amoniak, CI per LIJ Cu, CI per LIJ Pb, CI per LIJ Zn, CI per LIJ nitrat, CI per LIJ Cu. Nah, jadi ke 6 inilah yang akan kita uji perbandingannya gitu. Kita menggunakan rumus CI per LIJ, tapi teman-teman di sini jangan lupa di setiap huruf harus disertakan dengan angka dolar. Setelah angka dolar sudah muncul, mungkin teman-teman bisa melakukan drag dari tabel parameter tersebut, lalu di drag maka hasilnya akan muncul. Oke, mungkin saya akan skip untuk ini.